Halo semuanya, pada chapter kali ini berjudul Waktunya Cahaya part kedua. Setelah Urek melancarkan Shinsu ke arah sang kaisar, seluruh isi kastil bergetar hebat, bahkan membuat kepala keluarga Kunethan terbangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Lady Mako yang telah mengambil alih tubuh dari putri jahat dan Chengkyum sedang menyusuli Rorong. Lady Mako merasakan bahwa cahaya Urek Masino sedang marah. Di tempat lain, rombongan Lupupi Evelyn juga merasakan bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam istana karena getarannya sangat hebat. Evelyn pun lalu menanyakan kepada Neo, selama ini kami mengikutinya, kemanakah Neo akan pergi? Evelyn meminta penjelasan kemana akan dibawa, lalu Neo pun meminta maaf. Jika dia menjelaskan semuanya, Anda tidak akan bisa mengikuti tes itu lagi. Nanti kamu akan mengerti. Mohon tunggu sebentar lagi. Evelyn pun merasa Neo berbicara dalam teka-teki lagi. Tak lama Neo pun meminta Jin untuk kembali berdoa di sebuah altar. Jin pun kembali memohon pada doanya. Tunjukkan kehadiran ilahimu kepada kami dan bebaskan kami dari kutukan yang telah ditimpakan pada kami. Kemudian muncullah kembali Dewa Ark yang mendengar permohonan dari Jin. Dewa Ark pun kembali bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang meminta menghilangkan kutukan dari wanita ini? Namun Evelyn tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Neo dan juga Lu. Lalu untuk tidak memutuskan sesuatu sendiri karena sedang dalam ujian tantangan. Kembali Dewa Ark pun berkata pada mereka, akan mendengarkan doa-doa kalian. Jika dalam 5 menit hanya berdoa untuk mematahkan kutukan wanita ini, aku akan mengabulkan permohonan wanita ini. Tapi jika satu pun dari kalian meminta keinginan yang berbeda, aku akan mengabulkan permohonan orang itu. Lalu Lu pun merasa ini sama seperti saat memulai permainan ini. Dewa Ark pun kembali berkata, aku adalah Dewa Ark, sang juru selamat, yang memberikan keselamatan kepada mereka yang berdoa. Jadi sekarang berdoalah. Berpindah ke tempat Urek Masino, dari lubang di kastil yang dibuat oleh serangan Shinsu milik Urek, muncullah beberapa makhluk milik Abrion yang menyerang Urek. Abrion pun memberitahu Urek, keyakinanmu pada manusia akan selalu berakhir dengan kegagalan. Apakah kamu mau bertaruh dengan masa lalu Urek? Pada akhirnya mereka akan memilih keinginan mereka sendiri, karena memang begitulah sifat manusia. Lalu Urek pun menjawab, apa pedulinya aku? Apapun pilihan yang mereka buat, itu kebebasan mereka. Urek pun diperlihatkan menggunakan Shinsu di jarinya menyerang para prajurit dari Abrion. Urek pun juga membuat sebuah pena di tangannya untuk menyerang secara sekaligus kepada para prajurit Abrion. Tapi tiba-tiba sang kaisar berada tepat di sebelah Urek dan menyerang menggunakan pedangnya. Namun Urek dengan tangannya mampu menahan serangan pedang tersebut. Abrion pun kembali berkata kepada Urek, tes itu terlalu kejam untuk manusia. Setiap manusia secara naluri pada akhirnya akan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Di saat-saat terakhir hanya seperti apa yang terjadi pada kami denganmu. Urek pun lalu memberitahu Abrion bahwa dia lupa sesuatu. Saya tidak memiliki harapan tinggi terhadap manusia. Yang saya tidak suka adalah beginilah cara kalian berpikir. Menurutku menyedihkan bahwa kau menggoda mereka sesuka hatimu. Teramat hinalah mereka yang terjebak dalam godaan. Itu sangat menjijikan dan itu alasannya aku akan mengajarmu. Bagiku kau telah kehilangan cahayamu dan manusia yang terjebak dalam godaan sama dengan debu di dunia yang luas ini. Jadi jangan ikut campur dalam kehidupan orang lain. Mereka memilih untuk hidup debu sampah yang menjijikan. Pada panel ini, Urek terus memperbardir sang kaisar dan juga siap mengeluarkan Shinsu padatnya kembali. Beralih ke tempat Neo, Lupupi Evelyn juga berdoa. Evelyn menjadi ragu apakah benar keinginannya akan dikabulkan. Tetapi Evelyn takut bahwa ini hanyalah sebuah jebakan. Karena keinginan Evelyn akan sangat sulit dikabulkan, yaitu menghilangkan kutukan dari Lu. Namun Evelyn tetap berpikir seandainya saat ini kutukan Lu bisa hilang. Evelyn ingin menghilangkan kutukan Lu. Akan tetapi Lu memanggil Evelyn dan menggenggam tangan Evelyn dan berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Seketika mereka pun berdoa bersama dan keluarlah cahaya ikatan antara Lu dan juga Evelyn. Lalu Dewa Ark pun telah mendengar doa-doa dari mereka. Dewa Ark pun memberitahu Jin bahwa doamu kali ini telah dikabulkan.
Mendengar hal itu, Neo sedikit terkejut. Kembali ke pertarungan Urek melawan Aprion. Sekarang pertarungan mereka berada di atas kastil. Namun tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari pulau garam yang berada di dekat kastil. Aprion terkejut karena tidak tahu apa yang terjadi. Panel kembali ke tempat Jin. Dewa Ark pun mengucapkan selamat kepada Jin, bahwa Jin dan penduduknya telah selamat. Jin pun berterima kasih dan seketika keluar cahaya terang keluar dari pulau garam. Ditutup pada chapter kali ini. Aprion pun yang melihat hal itu tidak mengerti dengan apa yang terjadi, bahwa pulau terkutuk telah menghilang. Sepertinya kali ini mereka meminta permintaan yang tepat. Lalu Aprion pun tertawa dan berkata, "Apakah aku salah? Untung saja tidak jadi bertaruh denganmu, Urek, tentang hal itu." Lalu Aprion pun bertanya pada Urek, "Bukankah kau bilang kau tidak mengharapkan apapun dari manusia?" Urek pun dengan percaya diri menjawab, "Itu memang benar, tapi rasanya menyenangkan. Lalu sekarang aku harus menyelesaikan ini. Sejak memasuki menara ini, aku mengalami kesulitan menggunakan kekuatan sejatiku. Tapi setelah mendengarmu, akhirnya aku mengerti. Jika Shinsu di ruang ini adalah kekuatan dari seorang Aksis yang baru, maka bahkan cahayaku pun tidak dapat lolos dari pengaruhnya. Tapi aku ini adalah orang yang berusaha keras dan kau tahu itu. Berada di sini, aku juga belajar cara menggunakan Shinsu." Lalu Urek pun berkata pada langit, "Hai Aksis yang baru, aku tidak tahu siapa kamu, tapi beri aku kekuatanmu sejenak." Urek pun diperlihatkan mengalihkan kekuatan cahayanya ke dalam Shinsu. Diperlihatkan Shinsu dengan kepadatan yang luar biasa berada dalam genggaman tangan Urek. Cahaya yang begitu terang menyinari seluruh kastil. Bahkan para penguas ujian yang melihat dari luar kastil terheran-heran dengan Shinsu luar biasa yang dimiliki Urek. Mulai dari penguasa lantai asa, penguas ujian Kisley, Verde, Rahab, Hedi, dan juga rekan Urek Machino, yaitu Rohan. Bahkan seorang kepala keluarga Kunaitan pun terkejut melihat dahsyatnya Shinsu itu. Lalu Urek merasa ini bukanlah hanya tinju yang membakar, ini melebihi tinju kematian yang membakar. Urek pun menamai jurus tersebut dengan nama Supreme Kim Transcendental Sourcing Fist of Death. Jika dalam bahasa Indonesia adalah Raja yang teramat tinggi tinju yang mematikan. Diperlihatkan serangan tersebut langsung menghantam Aprion dengan sangat cepat dan keras. Kerusakan yang timbul akibat serangan Urek Machino sangatlah dahsyat di sekitar kastil. Lalu Urek pun berkata, "Terima kasih, Papi." Papi adalah penguas ujian Baskerville yang telah mengajarkannya cara mengendalikan Shinsu. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.